Oke, ketemu lagi di Sandi Uno TV dan hari ini luar biasa. Kita kedatangan tokoh yang sangat fenomenal, selalu tampil optimal dan disukai oleh milenial. Mama juga. Mama juga. Dan di tahun 2019 maksimal. Oke, dia adalah presiden dari ASU. Apa itu ASU? Akal Sehat University. Akal Sandi utama. Dan tentang kecerdasan bangsa tidak ada duanya, Om Rocky Gerung, Bung Rocky Gerung. Sip Sandi. Seorang filsuf, akademisi dan intelektual publik Indonesia. Apa kabar nih? Enak-enak San, aku baru turun dari Gunung Kuta. Gunung Kuta? Gunung Kuta itu adanya di Sentul. Itu tingginya cuma 1050. Itu yang negara di dalam negara itu? Enggak, dia itu di luar negara dalam negara? Iya. Dan itu gunung yang buat pariwisata bagus betul karena bisa 360 derajat view-nya. Tadinya kita mau ke sana. Oke, lain kali kita situ. Sepeda gitu kan. Oh iya, itu epic ada. Banget tuh. Tapi ini karena kita bicara literasi, kita mesti hadir di tempat yang sangat majestic ini menurut saya. Ini namanya Baca di Tebet, Makan di Tebet. Ini milik seorang lawyer tapi dia juga penulis, pegiat literasi, yaitu Mbak Kanti. Apa kabar Mbak Kanti? Mbak Kanti. Dan juga Mas Win. Ini asli Gayo, pecinta kopi. Mana Mas Win? Thank you banget ini. Dan salah satu subsektor ekonomi kreatif itu adalah penerbitan. Jadi ini ada 20.000 buku di sini. Jadi kalau yang nggak suka baca ini adalah merupakan penjara buat kalian. Tapi kalau suka baca, tapi serius, Tebet ini keren banget karena Jakarta ini sudah ditetapkan menjadi the city of literature. Ya, itu. Jadi oleh UNESCO dan katanya ada program Jali-Jali, jadi Jakarta Literacy, Jakarta Literature yang kita bakal dukung. Bagus betul, karena seandainya ibu kota pindah, ya Jakarta jadi ibu kota pengetahuan, kan bisa begitu kan? Karena jejak postkolonial ada di sini, beberapa studi yang menghasilkan Nobel juga ada di sini itu, walaupun itu jaraknya dari Bandung, tapi ada laboratoriumnya ada juga di Jakarta. Waktu siapa namanya tuh Ekman lakukan riset tentang virus. Jadi Jakarta sebetulnya cukup untuk kita upload sebagai kota pikiran itu. Kota pikiran artinya kopi. Kopi, kota pikiran. Nah, dari mengajar filsafat, pendaki gunung. Tadi daki Gunung Kuta dan pegiat literasi, jago masak. Nah, ini juga salah satu subsektor ekonomi kreatif. Jago masak, juga kolektor buku. Nah, ini kalau kita lihat, beliau ini selalu mempesona kita di layar-layar publik kita. Sekarang lagi sibuk apa? Ya, karena nganggur ya setiap seminggu 2 kali trekking sendiri gitu. Paling enak tuh trekking malam. Kalau bulan purnama itu trekking di Sentul itu enak betul karena diterangi oleh cahaya bulan itu cukup. Nggak perlu pakai nggak perlu pakai headlamp segala macam itu. Nggak usah pakai headlamp ya? Nggak, itu sangat bagus kalau purnamanya sempurna tuh. Jadi millennials selain baca buku, jalan-jalan di tempat saya di Tebet, di Sentul. Jadi kita bikin poros Sentul Tebet. Sentul Tebet. Itu Sentul Tebet. Ya, Sentul Tebet. Poros Beijing Jakarta. Enggak, itu poros oligarki itu. Itu jadul itu. Sentul Tebet. Sentul Tebet itu poros pikiran. Tapi ternyata dengan pariwisata era baru nih ya, ecotourism ini, kita tuh kaya banget dan nggak usah jauh-jauh di luar Jakarta yang berjam-jam, cukup nggak nyampe 45 menit udah nyampe kan Sentul. Iya, itu kita sekarang bisa dapat sensasi betul, ecotourism ya. Sentul itu jadi pusat sebetulnya hiding place itu buat orang Jakarta. Tapi selalu ada problem kalau saya lagi jalan ketemu orang, mereka bisik-bisik itu. Ini ada tempat baru di Sentul, tapi ada internet nggak tuh? Ada sinyal nggak tuh? Jadi konsep milenial sekarang saya perhatikan, mereka langsung mau memberitahu apa yang mereka alami real time gitu. Instantly. Jadi sebetulnya Menteri Pariwisata harus merangkap Menteri Telekomunikasi itu supaya infrastrukturnya diberesin lah gitu. Itu pentingnya tuh karena tanpa banyak itu blank spot ya di situ. Banyak blank spot. Ya milenial
pasti dia mau cari tempat yang apa istilahnya itu Instagramable. Iya. Dan itu Sentul itu mungkin sekarang ada 50 curug baru dibuat di situ tuh. Ada yang betul-betul masih tersembunyi, ada yang udah diolah dan cara ngolahnya kadang-kala terlalu pamer, bukan pamer alamnya akhirnya, jadi pamer spot-spot. Itu bisa ditata tuh. Saya dapat banyak laporan Bung Rocky Ya, ini mengenai pengelolaan dan banyak yang mengutip. Tentunya nggak akan berani mengutip Bung Rocky, tapi apa Mengutip betul apa? memang kalau pengunjung ke sana itu Ya, banyak pungutan-pungutan dalam nggak mahal juga sih ya, ada yang 10.000, ada yang Oke lah, 20.000 ya, itu bagus juga buat penduduk di situ kan. Iya. Jadi sebetulnya itu bisa dihidupi sendiri oleh masyarakat itu. Iya. Kan tinggal kita beri semacam buku kecil, panduan, karena banyak juga yang celaka itu kan, yang persiapannya kurang, ada aja kelelahan di tengah jalan karena tripnya itu bisa 5-6 jam tuh. Oh, 5-6 jam. Ya, jadi mereka nggak hitung bahwa dalam jam ketiga dia kehabisan Bekal. air mineral, tapi di situ nggak ada warung. Jadi mesti ada semacam buklet. Buklet ya. Nanti saya bantu bikinin buklet. Jadi trail-trailnya dibuat ya. Ya itu, jadi mesti ada semacam, kalau kita ke Himalaya, saya sering ke Himalaya itu setiap 5 jam itu pasti ada tea house. Oke. Di situ ada internet, di situ ada tempat ngopi segala macam. Kita bisa bikin sebetulnya setiap 2 jam ada tea house kecil. Itu bisa kita bisa bikin komunitasnya yang merawat itu tuh. Mereka sendiri lokal komunitasnya tuh. Dan itu juga bagus buat lokal ekonomi ya. Iya, itu buka itu lapangan hidup. kerja. Betul. Hidup. Saya ngobrol dengan mereka dan mereka merasa bahwa semasa Covid justru ekonomi di situ hidup. Karena semua orang merasa ke puncak itu udah pasti macet. Ini cuma 45 menit dari Jakarta dapat spot yang ya mereka sebut masih asli. Karena dulu itu memang wilayah tempat latihan anak-anak mahasiswa aja kan, masih pecinta alam tuh, masuk hutan. Lama-lama bisa dikembangkan oleh penduduk desa, terutama oleh anak-anak muda di situ. Saya perhatikan mereka udah bikin pemandu-pemandu lokal gitu. Ya ini konsep pariwisata baru ya, personalized, localized, customized, ya, wisata minat khusus yaitu ecotourism dan smaller in size. Jadi nggak masif, nggak kuantitas, tapi berbasis quality and sustainability. Yaitu di Sentul ada wisata alam, di sini ada wisata akal di Tebet di buku ini itu enak tuh, nyambung dia. Wisata akal sehat, WAS. Wisata akal sehat. Semuanya bisa di akal sehat. What's with akal sehat? Saya sangat enjoy banget tuh di 2019 kita keliling ngobrol tentang akal sehat dan mama tuh pada histeris gitu loh. Iya, kalau bicara mengenai akal sehat dan apa sih ada urusan apa dengan akal sehat ini dan apa yang menggelitik sampai akal sehat ini jadi suatu isu yang sangat menarik gitu buat anak-anak muda, buat emak-emak gitu. Itu satu istilah yang tiba-tiba tercetus. Karena waktu itu ini publik tahu, saya sama Sandi berkali-kali di 2019 jalan sama-sama, pernah sampai Madura, kemana-mana segala macam itu kan. Keliling itu hanya untuk memberitakan bahwa Indonesia seorang non-muslim di pesantren yang nonton puluhan ribu orang bicara tentang akal sehat. Nggak masuk nalar, tapi ternyata kejadian ya. Jadi waktu itu ada suasana seolah-olah kita akan melahirkan satu epoch baru, semacam radical break dengan keadaan sebelumnya, supaya publik itu dikondisikan untuk terus berpikir gitu kan. Karena itu waktu itu slogan saya pikir, bukan kerja. Itu dulu ya, karena sekarang ya ada Sandi ada di situ juga, artinya dia bawa juga pikir di situ dalam kabinet sekarang. Jadi sekali lagi akal sehat itu semacam fasilitas untuk 2 hal, mengingatkan bahwa bangsa ini pernah didirikan oleh pemikir-pemikir ulung bangsa ini. Walaupun mereka bukan terdidik di sekolah, kadang-kala otodidak, tapi mereka baca buku. Founding person kita, founding parents kita adalah orang yang berpikir. Karena dia berdebat dengan literatur, dengan buku segala macam itu. Nah itu yang kita ingin ingatkan, yaitu akal sehat. Dalam komunitas akal sehat, itu yang kita sebut sebagai ASU. Artinya Akal Sehat University. Presiden ASU-nya ini. Oke, kita kelompok ASU. Jadi bergerak dari akal sehat ini,
kemarin ini 1,5 tahun kita dengan pandemi, Yes. ada yang disebut sebagai learning loss, di Oke, mana betul. kita sangat melekat dengan gadget dan akhirnya kemampuan kita membaca, literasi, daya literasi ini yang tadi saya dengar bagus sekali dari Mas Win itu, banyak yang dikhawatirkan hilang. Bung Rocky sendiri ada nggak kekhawatiran itu tentang bangsa ini, mungkin secara global dan Indonesia juga, tentang kemunduran nalar selama 1,5 tahun terakhir? Sebetulnya pasti ada karena sebut aja daya beli rakyat kita turun, itu artinya konsumsi nutrisi yang bermutu juga turun. Maka secara fisiologis otak tidak akan berkembang cukup itu. Itu yang kita anggap sebagai kehilangan generasi karena stuntingnya naik terus. Tapi sebagian dari kita sebetulnya menumbuhkan ulang tradisi untuk tinggal di rumah sambil chatting dan bermutu tuh. Kan terutama anak-anak, saya punya banyak ponakan, mereka sebetulnya akhirnya bosan dengan situasi, lalu mulai debat soal-soal yang mereka intip di media massa itu. Dia bisa berdebat tentang PT 20% loh, itu anak-anak itu. Dan cari literatur kan. Jadi sebetulnya di ruang-ruang kamar itu, kendati dia debat soal game itu, dan anak sekarang kan debatnya pakai bahasa Inggris kan semuanya tuh. Jadi sebetulnya ilmu pengetahuan tumbuh loh. Masalahnya adalah yang di desa ini tidak bisa mengakses pembicaraan seperti anak-anak milenial kota atau anak-anak SD di kota karena soal tadi itu, soal kuota internet yang mereka nggak punya. Jadi sebetulnya kita nggak kehilangan generasi, kita kehilangan kesempatan untuk bertempur melawan COVID melalui pikiran karena terbatasnya infrastruktur komunikasi, jaringan sinyal. Jadi kita dihambat oleh sinyal sebetulnya, pikiran kita terhambat oleh sinyal. Kalau kesempatan berdiskusi itu, mahasiswa terus berdiskusi, BEM itu setiap hari berdiskusi untuk menurunkan presiden. Kan itu tradisi BEM kan. Jadi sebetulnya pikiran tetap hidup tuh. Yang kurang adalah nutrisi, dan itu berbahaya memang karena itu mesti ada semacam affirmative action untuk mengalihkan anggaran itu pada pemenuhan gizi anak-anak yang ada dalam formative years itu. Itu sebetulnya. Ya kalau kita lihat memang yang dikhawatirkan, makanya pembelajaran tatap muka ini didorong kembali supaya nutrisi itu hadir kembali. Iya, betul. Dan saya melihat memang kalau kita berani mengambil satu keputusan, apalagi sekarang sudah memasuki taraf Omikron, ini adalah termasuk di pariwisata juga. Kita baru saja putusin, baru saja dalam perjalanan ke sini, bahwa Bali akan terbuka, bukan hanya dibatasi 19 negara, tapi seluruhnya terbuka dengan transisi menuju pembukaan secara total tanpa karantina. Kita mulai dulu dengan sistem bubble, sistem dan ini yang menurut saya akan meningkatkan kesiapan kita untuk memasuki transisi menuju endemi. Nah, kita balik buku lagi nih. Buku apa yang lagi dibaca oleh Bung Rocky? Saya lagi baca bukunya, Rutger Humankind tuh apa itu? Rutger, orang Belanda ini, Rutger Bregman, yang menulis satu versi tentang optimisme bahwa kita ada dalam garis benar peradaban itu. Itu satu upaya untuk semacam Yuval Harari yang mau menunjukkan evolusi manusia dalam perbaikan genetik berhadapan dengan tantangan politik. Jadi sekarang dunia itu lagi mungkin karena pandemi berupaya untuk memahami ulang sejarah umat manusia itu, sejarah peradaban. Dan saya kira itu yang juga harus dijadikan bahan dasar pasca COVID dan diwajibkan sebagai kurikulum oleh Menteri Nadiem. Saya ingin pesan ke Menteri Nadiem melalui Menteri Sandi. Menteri Nadiem, tolong disimak. Ya, karena ini kesempatan orang menghayati ulang humanity itu, sekaligus menghayati environmental ethics. Jadi satu paket baru bisa kita hasilkan, kurikulum sebetulnya kurikulum pasca COVID,
buat anak-anak Indonesia, dan kita harus mampu untuk menerjemahkan buku-buku itu tuh. Bahkan bisa dibikin semacam a very short introduction to evolution, to human genome, dan diterjemahkan supaya anak-anak di daerah itu juga baca perkembangan ilmu pengetahuan tuh. Karena sekarang itu ada terjadi semacam saya sebut apa, literacy apartheid itu. Apa namanya? Gimana terjemahnya tuh? Ya diskriminasi literasi itu ya. Gitu kira-kira. Ini menarik nih, saya punya beberapa istilah baru nih. Literasi apartheid, kemarin kita dengar amnesia histori. Iya, berupaya cari istilah supaya dia langsung kena sebagai konsep kan. Kadang-kala kita susah untuk nemuin satu frasa aja sehingga ya salah pakai frasa dilaporin ITE itu. Jadi kita pakai frasa yang agak abstrak. Oke, tadi pesan buat Menteri Nadiem. Ada pesan nggak buat sahabat saya Menteri Sri Mulyani? Ya, Ibu Sri Mulyani, walaupun dia lagi resah karena habis diomelin oleh IMF karena disuruh untuk jangan lagi minta bantuan Bank Indonesia, BI. Tapi saya pikir Ibu Sri Mulyani juga orang yang tertib di dalam mempersiapkan masa depan tuh. Saya berkawan baik dengan Mbak Ani, dan Mbak Ani baca banyak buku tuh, terus buku filsafat juga dia akhir-akhir ini baca, apalagi buku public ethics. Tapi saya mau pesankan supaya Ibu Sri Mulyani di dalam kesunyian dia sekarang dengan ekonomi, mungkin ada baiknya kalau dia agak rutin pergi ke daerah dan terangkan apa sebetulnya ekonomi dalam pengertian yang paling standar itu kan. Karena anak-anak kita juga ingin tahu apa sebetulnya sih public policy itu. Ya bisa diterangkan oleh gurunya, tapi kalau Sri Mulyani yang ambil alih itu dengan pengalaman yang panjang itu sangat bermanfaat. Jadi di samping kritik saya terhadap kebijakan Sri Mulyani yang kadang-kala keluar dari cara berpikir seorang ekonomis itu. Tapi kita ingin agar Sri Mulyani jadi guru tuh. Menerangkan pengalaman mengapa terjadi kesulitan dalam pembuatan public policy. Bukan terangkan pada pers, tapi terangkan pada millennials. Karena millennials yang akan nanti nuntut pada Sri Mulyani, kenapa saya zaman Ibu Sri Mulyani dimiskinkan? Kan dia mesti terangkan itu nanti kan. Ya. Pasca dia lengser nanti, atau pasca dia berhenti jadi Menteri Keuangan. Advice buat Menteri Sandi? Sandi orang yang berupaya untuk terus mempertahankan otonomi itu, dan saya tahu bahwa ada kegelisahan pada Sandi antara bertumpu pada dukungan politik atau bertumpu pada dukungan etik, dan memang setiap pilihan itu ada dilemanya tuh. Tapi saya percaya Sandi punya pandangan yang jauh ke depan tentang masa depan Indonesia. Jadi saya anggap Sandi ada di dalam itu ya semacam langkah minggir sedikit lah untuk kemudian balik pada his real track gitu. Thank you. Cukup ya? Bung Rocky, keren banget. Pesan penutup untuk teman-teman milenial, karena ini adalah waktunya mereka. Dan ini saat mereka mengambil satu posisi untuk ikut memberikan ukiran terhadap peradaban kita. Iya, saya senang kalau milenial itu terlibat dalam pembicaraan masa depan itu. Karena kita sebetulnya tidak berhenti sebagai bangsa. Pemerintah itu bisa berhenti, tapi sebagai bangsa kita harus menyatakan pada bangsa lain bahwa kita pernah mengalami masa kolonial di mana pikiran itu dihentikan. Tapi kita bisa meloloskan diri, mengucapkan kemerdekaan juga melalui pikiran yang bermutu tuh. Pendiri bangsa kita itu diplomasinya bagus, logikanya lurus. Jadi millennials bacalah sejarah tuh. Dan membaca sejarah artinya mulai dari tahap pertama itu, yaitu asal usul manusia, bagaimana peradaban tumbuh, bagaimana bangsa-bangsa terbentuk, bagaimana akhirnya seluruh buku itu bisa dikonserv di dalam satu chips yang kecil. Dulu kalau kita beli buku itu waktu saya masih mahasiswa itu paling 2-3 bulan itu pesan buku dari Amerika baru muncul. Baru datang sini. Baru betul. Nyampe itu. Nah sekarang dalam 3 menit lewat Kindle kita bisa download segala macam tuh. Jadi manfaatkan para milenials kesempatan untuk memantau masa depan dan mengisi dengan pikiran yang dikembangkan hari ini. Ada soal politik ya biasa aja itu perselisihan di antara politisi. Tapi pikiran tidak boleh dihentikan oleh perselisihan politik. Saya teringat, saya pernah waktu itu di awal tahun
2000-an, masa-masa awal pemerintahan Gus Dur. Saya baru memulai karir sebagai pengusaha, bawa investor untuk berinvestasi di Indonesia. Dan kita bertemu Gus Dur ambil ngantuk-ngantuk begitu biasa. Tapi menariknya itu, di saat-saat ngantuknya dia dan setelah kita pamit mau pulang, Gus Dur itu menyampaikan ke investor asing ini, kebetulan dia tinggal di New York, dia bilang, kamu di New York ya, ada toko buku ini, dia sebutkan daerahnya di New York, kalau nggak salah Chelsea dia sebutkan, ini ada toko buku dan saya ingin sekali dibelikan buku tentang sejarah demokrasi di Amerika. Dan dia sebutkan pengarangnya dan bukunya. Dan itu investor Amerika itu sampai terkaget-kaget karena dia melihat Gus Dur itu terkesan tidur selama kehadiran dia di sana, tapi begitu bangun langsung pesan buku seperti itu. Dan dia balik 2 minggu dia tulis email kepada saya, dia bilang saya nemu bukunya 600 lembar katanya. Nah itu buku lama tuh. Buku lama. Jadi buku lama tuh adanya di toko buku Strands. Strands betul. Nah akhirnya buku itu tersebut dikirim ke karena dulu kan susah pesan Amazon, dikirim dari Amerika dan pada saat itu saya anterin ke Gus Dur dan wah dia senang sekali. Jadi ternyata di pemimpin-pemimpin kita itu kecintaan terhadap literasi, terhadap buku itu penting dan menurut saya kita hadir sekarang di Baca di Tebet membuat suatu statement bahwa ini adalah bagian daripada membangun literasi kita kembali. Terima kasih Bung Rocky. No Rocky, no party. No Sandi, no Sandiaga, no Laga. Saya senang ada di sini di tempat banyak buku dan kita ingin aktifkan pikiran. Karena hanya pikiran yang bisa menyelamatkan kita dari kepunahan sebetulnya. Mereka yang berhenti berpikir pasti punah gitu. Dan Sandi ada bagian dari upaya untuk mewisatakan pikiran melalui buku itu. Mewisatakan pikiran. Terima kasih. Kita sudah 30 menit bareng Bung Rocky. Saya ucapkan terima kasih. Oke. Akan ketemu banyak lagi ke depan. Pasti. Dan sampai jumpa di episode berikutnya dari Sandi Uno TV.